kawan, apa kabar? Salam sejahtera buat semuanya saja. Kesempatan kali ini aku akan coba membongkar ini ya, untuk trafo GDT ya, untuk trafo las. Ini 8 fat, tapi pada dasarnya 4 ya, di paralel 22 ini untuk fatnya. Sekarang sudah aku lepas untuk trafonya. Siapa tahu untuk kalian ingin mengetahui berapa jumlah lilitan untuk trafo GDT ini. Oke, yang penasaran boleh menyimak. Kali ini akan aku pun bongkar ya, dengan cara begini biar real lah. Faktanya seperti ini. Nanti kita perhatikan apakah ada yang beda untuk cara menggulungnya dengan trafo GDT yang lain. Oke, seperti ini teman-teman. Jadi ini untuk sekundernya untuk 4 jalur ya. Cuman setiap fatnya di paralel tadi. Jadi menjadi 8 fat. Ini juga bisa kita contoh kalau pengen merakit untuk full bridge. Oke teman-teman, coba aku lepas dulu untuk solderan kawat ke pinnya ya. Ini coba diperhatikan sejenak dulu. Jadi kanan kirinya cara menggulungnya sama persis. Oke, sejenak aku lepaskan dulu untuk solderannya. Coba aku percepat sedikit untuk bagian ini. Oke, ini sudah aku pastikan setiap gulungannya berjajar ya. 1, 2 untuk gulungan pertama, 2, 3 untuk gulungan kedua, begitu seterusnya. Nah, seperti ini setelah dilepas teman-teman. Jadi awal gulungannya dimulai dari dalam ini. Jadi sekunder dulu, baru primer. Dengan demikian kalau dilepas otomatis dari primernya ya. Karena yang terakhir adalah primer. Kalau membongkar berarti primernya dulu. Sepertinya ada yang beda teman-teman. Untuk cara gulung primernya, sebentar kita lepas dulu saja biar lebih jelas. Jadi ini awal gulungannya dimulai dari yang terbungkus merah ya. Jadi ngelepasnya dari yang hitam. Ini sepertinya 2 kawat yang disatukan otomatis paralel. Sebentar teman, biar aku lepas dulu untuk selongsongnya ini.
Nah, seperti ini teman-teman. Jadi ini dua kawat di paralel, cuman cara gulungnya sepertinya berbeda ini. Jadi arahnya berlawanan ya. Dua kawat digulung bersama, cuma arahnya berlawanan. Oke, coba aku lepas dan aku hitung. Jadi ini hitungan 1, ini juga sama 1, ini kedua, ini juga sama kedua. Tapi setelah aku perhatikan sepertinya mudah dilepas satu-satu dulu ini. Oke, dari bagian ini dulu. Tadi 2, ini 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Oh ya teman, sepertinya 15 lilit. Jadi 2 kali 15 lilit. Ini rangkap, cuma cara gulungnya berlawanan ya. Jadi ini dibungkus kabel merah awal mulanya. Digulung dengan cara berlawanan arah ya. Jadi enggak sekaligus bersamaan ya, tapi berlawanan. Nah, seperti ini teman-teman. Otomatis yang bagian ini adalah sama 15 lilit. Ini sengaja aku percepat karena sudah pasti 15 lilit digulung secara berlawanan, kemudian disatukan alias diparalel ujung-ujungnya begitu. Ini untuk bagian primernya ya teman-teman. Kalau teman-teman ingin mencobanya seperti ini caranya. Nah, jadi yang satu ke kanan, yang satu digulung ke kiri. Seperti ini. Untuk bagian primer trafo GDT
las listrik ya. Kemudian ini bagian sekundernya, kira-kira berapa lilit? Ini berarti 4 bagian. Kalian bisa menggulung 4 sekaligus atau satu-satu, disesuaikan posisi solderan ya. Ini disesuaikan nih. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke teman-teman, jadi untuk bagian sekunder 7 lilit, otomatis semuanya ini 7 lilit. Oke, jadi cara gulungnya searah jarum jam ya, dimulai dari bagian dalamnya. Jadi udah dipastikan gulungan sekunder yang lain ini adalah sama 7 lilit. Oke, agar lebih jelas coba aku gambar ya. Coba dikoreksi dulu pemasangannya tadi seperti ini kalau menggunakan koker. Jadi kawat yang di bagian luar ini adalah yang kedua, bagian dalamnya adalah asal mulai menggulungnya lah. Oke, dibagi 4 pin. Nah, yang ini bagian pertama, nanti akan aku tandai titik ya. Ini kan membongkar, tapi kalau menggulung kan sebaliknya kan. Nah, yang di dalam ini yang awalnya posisinya di sini. Jadi awalnya di sini, teman-teman, digulung searah jarum jam, berarti ke kiri kan. Otomatis semuanya arahnya juga sama. Oke, begini. Ini bisa digulung bersamaan keempat-empatnya ataupun satu-satu untuk menyesuaikan posisi kaki solderan biar lebih rapi lah. Oke, karena ini diletakkan di koker, jadi aku gambar sesuai aslinya lah, seperti ini. Kemudian untuk bagian primer, jadi ada sedikit perbedaan untuk cara menggulungnya. Ini kawatnya di paralel, cuma cara menggulungnya yang berbeda.
Jadi dimulai dari gulungan yang saling berlawanan arah ya. Ini bagian primernya, aku gambar di sini. Jadi dari awal yang sama digulung berlawanan ya. Dua kawat dari awal yang sama digulung secara berlawanan. Yang satu ke kiri, kemudian awal kawat yang kedua digulung ke kanan. Oke, gambar seperti ini aja. Kalau masih kurang jelas boleh ditengok lagi tadi ketika membongkar di bagian ini primer. Jadi dua kawat dimulai dengan arah berlawanan. 2 kali 15 lilit. Jumlahnya tetap 15 ya karena di paralel. Cuman kanan setiap satu kawatnya 15 lilit, maksudnya gitu teman. Oke, untuk sekundernya 7 lilit, semuanya 7 lilit dan digulung searah jarum jam. Seperti ini. Ini aku tulis primer. Ini aku kasih simbol S, sekunder lah. Oke, seperti ini. Oke, ini yang bagian awalnya. Aku kasih tanda titik ini dari dalam ya. Nah, dari dalam ini digulung searah jarum jam. Seperti ini teman-teman, dan berakhir di luar ini. Ini yang pertama, ke kiri, semuanya seperti itu ya teman-teman. Oke, yang pengen skemanya bisa di-push dan screenshot atau langsung digambar ulang seperti ini. Kira-kira teman-teman bisa untuk menambah beberapa skema untuk banding-banding dalam bereksperimen. Oke, bisa diperhatikan lagi. Mudah-mudahan cukup jelas. Agar lebih jelas lagi, coba aku kembalikan untuk posisinya seperti ini teman. Jadi yang awal di sini, ujungnya ke kedua ini, begitu juga seterusnya. Oke, aku rasa teman-teman sudah paham ya, apalagi yang sudah sering otak-atik. Oke, sedikit untuk melengkapi. Ini adalah PCB final FET-nya. Coba aku tambahkan sedikit untuk jalur yang menuju gate FET pada rangkaian ini. Ada di posisi kaki kedua, ketiga, dan 67 ya, yang bagian dalam semua. Hanya untuk kira-kira untuk perbandingan kalau teman-teman mencobanya ya. Ini bisa kok diaplikasikan di full bridge sama kok. Cuma cara gulung primernya saja yang beda. Dan ini bagian yang dapat gate-nya.
di sini. Untuk skema lebih lengkapnya di Fullbridge bisa scan untuk yang kemarin-kemarin, dan kalian bisa mengaplikasikan untuk Travo GDT-nya untuk mencobanya. Oke teman-teman, ini hanyalah sekedar share saja. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman yang suka otak-atik SMPS. Oke, sampai ketemu lagi.